Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filana Wirayuda dari kelas Tarbiyah 1C. Saya akan mempresentasikan paper Pancasila dengan judul Pudarnya Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda, disusun oleh Filana Wirayuda. Alhamdulillah, baik. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pancasila adalah dasar atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila secara bahasa berasal dari dua kata. Kata pertama yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas. Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan berperilaku agar nantinya tercapai sebuah harapan dan cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi cermin kepribadian dan nilai kebudayaan asli Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak dini pada generasi penerus bangsa. Perlunya keikutsertaan orang tua dan juga guru untuk mendidik dan membentuk karakter para pemuda. Tentunya hal itu bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Perlunya keseimbangan pendidikan yang diberikan antara orang tua dan guru di sekolah. Di zaman modern ini yang semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi tidak diimbangi dengan pengawasan orang tua serta guru di sekolah, tentu akan mempengaruhi kepribadian anak. Kemudian, rumusan masalah. Apa penyebab yang mengakibatkan generasi muda mengabaikan nilai-nilai Pancasila? 2. Bagaimana sikap orang tua dan guru dalam menanggapi masalah adanya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda? Yang ketiga, bagaimana upaya membalikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda? C. Tujuan. 1. Mengetahui penyebab yang mempengaruhi generasi muda mengabaikan nilai-nilai Pancasila. 2. Mengetahui sikap orang tua dan guru dalam menanggapi masalah pudarnya nilai-nilai Pancasila dan generasi muda. Yang ketiga, mengetahui upaya membalikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Bab kedua, landasan teori. Kurangnya pengawasan orang tua dan guru menjadikan perubahan terhadap karakter anak. Kurangnya pemahaman dan pengendalian diri sesuai norma dan nilai dalam masyarakat menjadikan situasi bingung dalam menentukan budaya yang dianut. Bahkan tidak sedikit anak muda yang terlalu mengidolakan idolanya hingga ia meniru segala gerak-gerik dan budayanya. Kurangnya sikap filter terhadap efek buruk yang terjadi di lingkungan juga mempengaruhi kehidupannya. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki dalam setiap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh anak bangsa. Itu yang terdapat pada kata itu yang telah disampaikan pada Deputi Bidang Pengkajian Strategi Profesor Dr. Insinyureni Mayarni MP. Seperti argumen yang disampaikan oleh pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hamdi Muluk. Seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat oleh orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila adalah ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme. Tentu akan mudah diterima dan diimplementasikan oleh kalangan anak muda. Menurut salah satu hasil penelitian dari Arif Rahman, mahasiswa Universitas Islam Jakarta, menyebutkan bahwa dalam portal Warta Kota Tribun News yaitu menyebutkan bahwa selama ini pengetahuan dan pengalaman terhadap nilai dan prinsip Pancasila hanya ada di sekolah saja. Padahal aktivitas seorang anak yang paling banyak ialah saat berada di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi sebetulnya orang tua bertanggung jawab atas dalam memberikan edukasi mengenai Pancasila pada anak-anaknya.
Kemudian bab 3, pembahasan. Pada zaman sekarang, seiring berkembangnya globalisasi, tingkah laku manusia sudah makin aneh dan terkadang tak pantas untuk dilihat dan ditiru. Hal ini terlihat karena semakin maraknya kejadian yang sudah melenceng dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bahkan ada yang sampai melanggar dari hak asasi manusia. Mereka yang melakukan hal demikian hanya merasa bahwa yang mereka lakukan itu sudah biasa. Apakah semua itu akan menjadi tradisi yang berdampak negatif bagi kehidupan kita? Pancasila merupakan suatu ideologi atau dasar dari negara. Tentunya semua kejadian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun kehidupan sehari-hari tidak lepas akan arti dari butir-butir nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Akan tetapi, banyak dari kita sendiri tergolong pada orang-orang yang melaksanakan kehidupan tanpa mementingkan nilai-nilai tersebut. Seperti kita ketahui, semua ruangan di semua jenjang pendidikan pasti terdapat satu tempat yang memang disediakan untuk meletakkan foto dari Pancasila beserta sila yang terkandung di dalamnya. Itu semua pasti bertujuan untuk mengingatkan bahwasannya kita sebagai pelajar tidak akan lupakan nilai-nilai yang ada, walaupun semua itu sudah terpampang dengan jelas, kita masih saja melenceng. Akhir-akhir ini nilai-nilai Pancasila dihiraukan kembali atau sudah diabaikan oleh masyarakat dan juga generasi muda. Nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu negara sekarang sudah terbengkalai, tiada arti. Banyak masyarakat yang tidak menginginkan Pancasila, sehingga norma dan bahkan moral bangsa Indonesia sudah mulai menurun. Hal ini terlihat dari maraknya kejadian-kejadian yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang melanda Indonesia, seperti contohnya pembunuhan, pemerkosaan, tawuran, dan perampok. Masih banyak hal lainnya. Kemudian upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan tersebut. Yang pertama, dengan adanya upaya mencetak generasi yang berkualitas. Hal itu tentu berkaitan dengan pendidikan. Artinya, setiap generasi bangsa berhak mengenyam pendidikan sehingga mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini juga didukung dengan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, dengan kembali ke akar budaya. Upaya untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia itu tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan tersebut diantaranya adalah masuknya budaya asing ke Indonesia yang sebagian besar cenderung menjurus pada hal-hal negatif. Budaya tersebut jelas sangat mempengaruhi mental generasi muda. Mereka menjadi malas belajar dan terlena dengan kehidupan bebas tanpa aturan dan cenderung destruktif. Anggap laun jiwa Pancasila mereka terkikis tanpa sadar. Maka dalam hal itu pemerintah, orang tua dan guru, serta seluruh masyarakat harus berupaya kembali ke akar budaya bangsa Indonesia, budaya ketimuran yang kental dengan karakter dan adiluhung. Kemudian tumbuhkan jiwa Pancasila. Di samping pendidikan, faktor lain yang juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda yang berkualitas adalah rasa iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai sila 1, yaitu rasa keimanan dan ketakwaan akan membentengi seorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Pancasila mengandung seluruh aspek kehidupan warga negara, mulai aspek beragama hingga keadilan sosial. Pendidikan ilmu tak luput dari pentingnya pendidikan ilmu agama. Masih ingat kalimat bijak Albert Einstein, yaitu sense without religion is plain, religious without sense is plain. Artinya, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang.
Bila keduanya dilakukan, artinya mereka menumbuhkan jiwa Pancasila. Lambat laun jiwa Pancasila akan merasuk dalam setiap individu, sehingga mereka akan menjadi generasi berkarakter, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berpikir, berucap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian bab 4, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa penyebab dan nilai-nilai Pancasila, antara lain kurangnya peranan pendidikan agama dan pembentukan sikap generasi muda, kurangnya pendidikan Pancasila, kurangnya efektivitas penggunaan moral yang dilakukan oleh lingkungan, keluarga, sekolah, maupun masyarakat, penyimpanan nilai-nilai Pancasila, adanya efek globalisasi, dan hal lainnya. Adanya nilai Pancasila tentu akan membawa dampak yang buruk bagi bangsa ini, terlebih banyaknya para generasi penerus bangsa yang mengalami fenomena tersebut. Bukannya karena tanpa sebab, melainkan banyak hal yang mendorong adanya nilai Pancasila tersebut. Hal ini tentu menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki moral generasi anak bangsa. Globalisasi yang semakin bergerak dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak baik yang positif maupun yang negatif. Peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam faktor lingkungan yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara perlu untuk dipahami, hayati, dan diamalkan serta diamanatkan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, tidak dapat ditawar lagi. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu menanamkan pendidikan agama sejak dini, mengajarkan pendidikan moral pada anak sendiri, memberikan pendidikan Pancasila, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda, menumbuhkan semangat nasionalisme, lebih efektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa. Dengan demikian, jika beberapa upaya tersebut sudah dapat terlaksanakan dengan baik, secara otomatis nilai-nilai luhur Pancasila tentunya dapat diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila dapat menyatu dalam diri masyarakat, menjadikan masyarakat kita memiliki kepribadian yang tangguh yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.